Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, staf Buk A 2412018, kelas B, program studi pendidikan fisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 3, yaitu hukum Hooke. Baik, mari kita simak penjelasannya berikut. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan dari percobaan ini. Jadi, tujuan dari percobaan ini yaitu ada 5. Pertama, menentukan konstanta pegas. Kedua, menganalisis grafik hubungan antara gaya dan jarak. Ketiga, menganalisis grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Keempat, menganalisis grafik hubungan antara jarak dan waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menentukan energi dalam dan energi kinetik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Jadi, fungsi alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu pertama, Pascar System. Pascar System berfungsi sebagai lintasan kereta atau Pascar. Kedua, motion sensor berfungsi untuk membaca pergerakan atau jarak yang ditempuh oleh Pascar. Ketiga, dinamika track atau preset sebagai penyangga dari Pascar System. Keempat, force sensor atau sensor gaya yang berfungsi untuk membaca seberapa besar gaya yang bekerja pada Pascar. Yang kelima, elastic bumper. Elastic bumper berfungsi sebagai pegas yang menghubungkan antara Pascar dan sensor gaya. Yang keenam, physics string berfungsi sebagai pembatas gerakan Pascar. Yang ketujuh, 850 komputer interface sebagai penghubung dari semua komponen alat CPU dan komputer atau sebagai penerjemah atau sama halnya dengan sinyal generator pada percobaan elektronika dasar 1. Kedelapan, Pasco Chaptown merupakan software yang ada pada komputer yang digunakan untuk mengelola data dari alat praktikum yang telah dihubungkan sebelumnya dengan 850 komputer interface. Yang kesembilan, Pascar 2 buah berfungsi sebagai kereta yang dihubungkan menggunakan pegas dan force sensor. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, pegas kuat dan pegas lemah berfungsi sebagai bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar teori pada percobaan hukum Hooke ini. Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang plastis. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan plastis? Jadi plastis itu merupakan kondisi benda yang tidak dapat kembali lagi menjadi kondisi awalnya jika gaya yang diberikan dihilangkan. Contoh benda yang bersifat plastis ini yaitu plastisin, tanah liat, dan bahkan permen karet. Selanjutnya, elastis atau elastisitas. Jadi, elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya jika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh benda elastis adalah pegas. Selanjutnya, bunyi hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Tentu, hal ini berlaku pada benda elastis atau benda yang dapat merenggang. Rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan min
K kali delta X, di mana F sama dengan gaya yang bekerja pada pegas dengan satuan Newton. K sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Delta X itu sama dengan pertambahan panjang pegas dengan satuan M. Nah, konstanta pegas menunjukkan bahwa perbandingan antara gaya dan delta L selama delta L. Selama gaya tidak melampaui titik patah atau melampaui besarnya ketahanan pegas, maka gaya sebanding dengan perubahan panjang pegas. Nah, tanda min atau negatif pada rumus hukum Hooke ini menunjukkan bahwa arah gaya pemulih senantiasa menuju ke titik kesetimbangan, selalu berlawanan dengan arah gaya penyebabnya atau arah simpangannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan pada percobaan ini. Jadi, persamaan yang digunakan pada percobaan ini yaitu rumus kinetik pegas, di mana rumus kinetik pegas itu sendiri yaitu EK sama dengan 1/2 kali K kali delta X, di mana EK itu sendiri sama dengan energi kinetik pegas dengan satuan Joule, K sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter kuadrat, X sama dengan perpanjangan pegas dengan satuan meter. Nah, persamaan energi kinetik kita peroleh dari penurunan persamaan usaha secara umum, baik sistem terisolasi atau tidak terisolasi. Sistem melakukan usaha pasti bergerak dan memiliki kelajuan. Saat sistem memiliki kelajuan, maka sistem tersebut memiliki energi kinetik, yaitu K sama dengan 1/2 mF kuadrat sama dengan USP sama dengan 1/2 kali K kali delta X kuadrat sama dengan 1/2 kali K kali X1 kurang X0 kuadrat. Terakhir, saya akan menjelaskan grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, pegas dikatakan masih bersifat elastis apabila masih berada di sebelah kiri titik batas elastis, yaitu pada daerah S. OP daerah X adalah daerah hukum Hooke. Q adalah batas elastisitas. T adalah daerah terjadinya deformasi elastis. Pegas ini masih bersifat elastis. QR daerah U adalah daerah deformasi plastis. Pegas tidak dapat bertambah panjang lagi pada daerah ini. Dan yang terakhir, R adalah titik tegangan maksimum, tidak patah. Apabila gaya diberikan, maka pegas akan patah. Demikianlah penjelasan saya tentang percobaan 3, yaitu hukum Hooke. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa